Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih di segmen satu hari satu hadis. Masih di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis di 1865. Hadisnya tentang puasa Asyura 10 Muharram. An Abani Abbas radhiyallahu anhu maqala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata faro al-yahuda tasumu yauma asyura faqala ma hada qalu haza yaumun solih haza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim fasomahu Musa qala fa anna ahaqqu bi Musa minkum fasomahu wa amara bisiyamih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Lalu beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa hari Asyura. Lalu beliau bertanya, "Kenapa kalian mengerjakan ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari baik. Hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, lalu Nabi Musa menjadikannya sebagai hari berpuasa. Maka beliau bersabda, Aku lebih berhak dari kalian terhadap Musa." Maka beliau berpuasa di hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa. Pesan hadis, puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Di zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi berpuasa di hari itu karena ia merupakan hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa beliau lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Beliau melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di hari itu juga. Beliau juga memerintahkan agar umat Islam menyelisihi orang Yahudi. Puasa Asyura didahului dengan puasa satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Jadi ini anjuran kita untuk bagaimana caranya kita untuk berpuasa di bulan Muharram, yaitu tepatnya di 10 Muharram. Ini kisah dari seorang Bani Israel yang didatangi oleh Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan kepada beliau, saya ini lebih berhak untuk Musa dibandingkan kalian semua. Makanya Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menjalankan puasa di 10 Muharram itu. Tapi untuk menyelisihi dengan kita orang-orang Muslim dengan orang-orang Yahudi, maka Rasulullah menganjurkan juga di tanggal 9-nya kita juga untuk berpuasa. Jadi tanggal 9 dan juga 10 Muharram. Tapi sebenarnya intinya dari puasa ini adalah, jadi yang kita bahas tentang puasanya, puasa ini adalah suatu hal yang mengajarkan kita tentang bagaimana sih kita merasakan kesusahan orang lain yang ada pada diri kita. Jadi orang lain susah, tapi kita juga bisa merasakannya. Tapi dalam bentuk ibadah kita kepada Allah. Tapi maknanya bagaimana ibadah kita kepada Allah itu mencerminkan diri kita juga bisa baik kepada orang lain. Contoh, misal ketika kita melakukan sholat, maknanya dari sholat apa? Mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika kita puasa pun bisa nggak ketika berpuasa itu kita
sahur dari jam 3 sampai imsak. Nah, dari imsak kita sampai maghrib kan menahan lapar, tidak minum, bahkan segala sesuatu yang buruk pun kita tahan. Apa itu berkata buruk, bersikap buruk, bertingkah laku buruk, itu di puasa kan ditahan. Nah, bagaimana caranya ketika puasa itu? Kan ada juga saudara kita yang walaupun dia tidak menjalankan puasa, tapi beliau setiap harinya seperti orang berpuasa. Yang pagi aja belum tentu sarapan, dan di malam hari pun menjelang malam hari itu beliau tidak tahu sudah makan atau belum. Makanya dengan hal-hal seperti itu bisa nggak menjadi pembelajaran buat diri kita bahwa ketika kita berpuasa itu bisa menggambarkan diri kita merasakan kesusahan yang orang lain rasakan kepada diri kita. Bukankah Rasulullah ketika paling dermawan di bulan Ramadan, di bulan beliau berpuasa penuh 1 bulan penuh, dan di situ beliau paling dermawan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Nah, makanya mudah-mudahan di puasa Asyura ini, di 10 Muharram ini, kita sama-sama bisa untuk membangkitkan giroh kita untuk bisa juga merasakan perihnya orang yang belum bisa makan dan tidak mampu untuk makan. Yang harusnya sarapan pagi, ini sarapan paginya jam 5 sore. Bayangkan, padahal dia tidak kondisi dalam puasa, dalam kondisi yang biasa saja. Tapi kok bisa mereka makannya bisanya di sore aja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kita bisa bantu mereka untuk memberikan makan, bersedekah. Bahkan di Muharram ini banyak orang yang bilang ini lebaran yatim. Ya, di Muharram doang mereka mendapatkan uang, di luar Muharram. Jadi hati-hati, mudah-mudahan dengan puasa Asyura ini menimbulkan rasa peduli kita kepada sesama kita. Rasa empati kita kepada saudara kita yang tidak bisa makan sesuai dengan waktunya. Tidak bisa makan secara teratur. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran puasa ini yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, ini memberikan hikmah yang baik bagi diri kita. Bahkan di hari lahirnya Rasulullah pun, Rasulullah untuk mengajarkan kita berpuasa di Senin. Dan Rasulullah tambahkan lagi di hari Kamis. Agar apa? Setiap hari itu, setiap minggu kita bisa merasakan betapa banyak loh saudara kita yang belum mampu dan cukup dalam memenuhi makannya. Bukan mereka malas, bukan mereka tidak mau bekerja keras. Tapi itulah cobaan dan ujian yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, bagaimana ketika kita menjadi saudaranya, menjadi tetangganya, menjadi orang yang dekat dengan mereka, bisa membantu perutnya yang sedang lapar. Minimal kita bisa membelikan nasi bungkus, atau setidaknya kita kasih jajan anaknya 2.000 rupiah pun itu akan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Jadi jangan sampai ketika puasa ini tidak memberikan efek dan dampak yang baik untuk diri kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.